Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2L mata kuliah Mikrobiologi Farmasi dengan dosen pengampu Pak Imam Hardiman yang beranggota kelompok Rama Pratama, Sofia Nazifah, Maudi Nur Hasanah, Adelia Puspita, dan juga Nandita Zahra. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana siklus hidup virus atau bagaimana cara virus dapat berkembang biak. Sebelum mengetahui siklus hidup virus, kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari virus. Sebenarnya apa itu virus? Menurut ilmu biologi, virus diartikan sebagai parasit mikroskopis yang menginfeksi sel hidup dari suatu organisme. Dengan begitu, virus hanya memanfaatkan sel inang untuk hidup dan bereproduksi, karena mikroorganisme ini tidak bisa melakukan reproduksi sendiri. Beberapa ilmuwan dan ahli sepakat bahwa virus adalah peralihan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Virus bisa disebut makhluk hidup karena mempunyai material genetik dalam tubuhnya berupa RNA atau DNA, sedangkan disebut makhluk tak hidup karena virus tidak bisa melakukan fungsi biologis dengan sendirinya. Bagaimana cara virus berkembang biak? Ada dua cara virus berkembang biak, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik, virus bereplikasi di dalam sel targetnya dan kemudian memecahkan sel tersebut atau lisis. Adapun siklus lisogenik, virus menyatukan materi genetiknya dengan materi genetik target, sehingga materi genetik virus akan ikut membelah diri ketika sel target membelah diri. Selanjutnya siklus litik. Cara ini umumnya dilakukan oleh virus virulen dengan langsung membunuh sel target yang dimiliki oleh inang. Tahapan dari siklus litik diantaranya yaitu fase absorpsi. Di fase ini virus akan menempel pada sel target dengan menggunakan ekor. B. Kemudian virus mengeluarkan enzim untuk melubangi dinding sel target pada bakteri. C. Setelah dinding sel target lubang, materi genetik virus akan melakukan penetrasi atau memasuki sel target pada bakteri. D. Materi genetik virus yang sudah masuk ke dalam sel target akan mengendalikan proses metabolisme pada bakteri yang nantinya akan menghasilkan tubuh baru atau disebut sebagai tahap sintesis. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan perakitan yang akan membentuk individu baru dalam jumlah banyak. F. Setelah terbentuk individu baru, virus akan memanfaatkan enzimnya untuk memecah atau lisis sel bakteri untuk kemudian keluar dari sel target tersebut. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik biasanya dilakukan oleh virus temparat dengan tidak langsung membunuh sel target pada inangnya. Tahapan-tahapan yang dilalui pada siklus lisogenik adalah sebagai berikut. Tahap absorpsi. Di tahap ini, virus akan menempel pada sel target dari inangnya dan dalam hal ini misalnya bakteri. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan materi genetik ke dalam sel target tersebut atau penetrasi. Materi genetik virus yang ada di dalam DNA, bakteri akan melakukan pembentukan bagian baru atau disebut dengan proses sintesis. Kemudian, materi genetik virus akan masuk ke dalam bagian baru tersebut untuk menghasilkan virus yang baru. Dan yang E, apabila proses pembentukan virus baru tersebut telah selesai, maka berikutnya virus tersebut akan dilepaskan dari sel target bakteri tadi. Selanjutnya, virus-virus tersebut akan mencari inang yang baru untuk diinfeksikan kembali. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.